Closed doors, I'm a fool for your love. Halo Players, Devil Nomi di sini. Nah, di video ini Ane akan mereview chapter yang luar biasa ini, yaitu chapter 963. Nah, chapter ini berjudul Becoming Samurai atau dapat kita artikan menjadi samurai. Mungkin judul ini ditujukan untuk para pelayan Oden ini atau para retainernya. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari kami muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, mari seperti biasa kita langsung review chapter ini per halaman. Kita akan mulai dari cover story. Di sini diperlihatkan bahwa Dressrosa ini akan atau sedang diserang oleh seorang bajak laut bernama The Germ. Bajak laut The Germ. Nah, mari kita lihat apakah si BG ini akan tertular oleh Luffy, yaitu menolong sebuah negara dari serangan bajak laut seperti ini. Menurut Ane akan seperti itu. Nah, lalu kita langsung masuk ke chapter kali ini. Chapter ini diawali dari cerita tentang si Pulau Zou ini, alias tentang para suku Ming. Di sana dikatakan entah siapa yang berbicara bahwa terdapat hubungan yang sudah sangat erat di antara para suku Ming ini dengan klan Kozuki yang dikatakan berada di pulau yang lain. Nah, di sini yang cukup aneh juga, siapakah pemimpin dari suku Ming ini pada zaman dahulu? Karena kita tahu saat ini pimpinan dari Ming ini dibagi dua, yaitu pimpinan dari Shineko Mamushi dan juga Ino Arashi. Terus siapakah yang memimpin si suku Ming ini pada zaman dahulu ketika mereka masih kecil? Karena kita lihat sepertinya mereka berdua ini hanyalah bocah biasa yang berada di Pulau Ming, dan dia bukanlah seseorang yang penting. Dan apa yang terjadi, kenapa mereka berdua ini bisa menjadi seorang yang penting, bahkan disebut sebuah raja di dalam suatu pulau, yaitu di Pulau Ming ini atau di Pulau Zou. Dan di halaman selanjutnya kita melihat mereka akhirnya nekat untuk berlayar. Dan entah bagaimana kok mereka bisa tahu rute ke arah Pulau Wano ini. Dan seperti biasa, jika seseorang yang terdampar di antara di Pulau Wano ini, mereka akan muncul dan terdampar di Pantai Kuri, sama seperti mungkin Luffy dan juga si Big Mom. Dan terlihat lanjutan dari chapter terakhir yang kemarin, bahwa ternyata tiga-tiganya langsung ditangkap oleh para orang-orang warna kuning ini, yaitu Inu, Neko, dan juga si Kawamatsu. Mereka ditangkap karena berbentuk seperti monster. Jika kita lihat si Kawamatsu ini waktu kecilnya lucu sekali ya. Nah, karena selanjutnya kita melihat si Oden ini sedang lapar, dia mencari bahan makanan dengan membunuh salah satu ikan koi yang kita tahu sebagai cara untuk masuk ke Pulau Wano. Dia membawa koi itu untuk dijadikan makanan Oden pada hari itu. Dan di sana si Oden ini melihat apa yang dilakukan masyarakat di Kuri ini terhadap tiga monster yang katanya aneh ini. Dia memarahi orang-orangnya karena kenapa mereka menangkapnya hanya karena kita tidak mengetahui si makhluk-makhluk ini. Ini sama persis dengan flashback yang pernah kita dapatkan waktu si Ino Arashi dan juga Neko Mamushi. Akhirnya karena seperti itulah si tiga roh jahat ini mengikuti si Oden. Mereka ternyata sangat lucu sekali, si Inu, Neko, dan juga si Kawamatsu. Tepatnya si Kawamatsu ini dari kecil dia sudah menggunakan topi jerami seperti itu. Lalu di sini terlihat mereka semua sedang makan makanan yang mungkin tadi diambil atau dicari oleh si Oden ini. Dan si Neko Mamushi dia tidak menyukai panas dan berkali-kali berkata bahwa makanan ini sangatlah panas. Di sini juga Oden berkata bahwa bapaknya atau keluarganya pernah menceritakan tentang suku Ming yang terdapat di luar pulau. Dan dari panel tersebut juga kita melihat sama persis tanda Kozuki ini yang berada di belakang Oden dengan tanda yang berada di Pulau Zou ini. Lalu akhirnya kita di sini melihat sedikit flashback dari si Kawamatsu ini. Ternyata flashback dari si Kawamatsu ini cukup menyedihkan karena dikatakan mereka, kapal dia dan ibunya karam, muncul di mungkin sama seperti yang lain di Pulau Kuri ini, yang katanya mereka adalah seorang fishman. Nah, bagaimana ceritanya si fishman ini mempunyai kapal dan mereka pergi ke permukaan yang mungkin tepatnya cukup jauh juga dari Wano Kuni ini ke Fishman Island. Ataukah memang mungkin dekat sepertinya? Nah, ternyata memang karena orang-orang tidak suka dengan Fishman ini, akhirnya mereka melempar batu
ke si Fishman ini, dan dikatakan bahwa batu-batu itu tersebut mengenai ibunya dan terluka hingga akhirnya ibu dari si Kawamatsu ini meninggal dan tinggal sendirilah si Kawamatsu ini. Kasihan sekali si lucu Kawamatsu ini seperti ini, dan ibunya berkata bahwa dia harusnya bangga dan berkata agar kamu Kawamatsu sebutkan saja bahwa kamu adalah seorang kappa agar tidak diserang oleh para manusia dan bukan Fishman. Namun tetap saja di sebelumnya karena dia tersebut juga roh jahat juga, akhirnya ditangkap oleh para manusia dan tadinya akan dibakar. Dan lagi-lagi karena Oden membantu si Kawamatsu ini dan dia juga berkata bahwa memberikan makanan yang enak, akhirnya dia akan mengikuti si Oden ini. Dan lalu setelahnya yang terjadi bahwa si Kawamatsu dan juga si Neko ini yang membuang makanan sebelumnya memakan makanan yang sudah terkapar di tanah atau di lantai seperti itu. Muka dari si Kawamatsu ini aduh lucu banget. Di sini semakin menjadi-jadilah si Oden ketika melihat orang-orang atau para monster ini sampai di Wano. Dan dia berkata bahwa banyak sekali makhluk yang cukup aneh di luar sana dan semakin yakin bahwa dia akan berlayar. Sebelumnya kita sudah melihat pada 18 tahun dia sudah mencoba berlayar namun gagal, dan sini sudah berjalan 3 tahun kemudian dan dia ingin kembali berlayar. Yang melihat si Oden ini sepertinya memang pemimpin atau orang kuat yang sangat konyol, sangat persis sekali dengan si Luffy. Mungkin Momonosuke juga untuk besarnya akan mirip dengan bapaknya ini. Dan lalu akhirnya kita melihat hampir kegiatan dari para si pelayan Oden ini, isi orang-orang yang sangat aneh. Nah, lalu di sini terlihat bahwa si Oden ini sering meminta duit atau mungkin meminjam duit kepada si Orochi. Dan si Denjiro dia berkata bahwa kau seharusnya tahu seorang seperti apa si Orochi ini. Nah, mungkin si Denjiro ini salah satu orang yang paling pintar di antara para pelayan ini, di antara para retainer, dan dia mungkin sedikit curiga dengan si Orochi ini. Lalu dikatakan juga bahwa sebenarnya si Orochi ini sudah hidup dengan sendirinya, mungkin bukan budak dari si Yasui ini, namun dia tetap berada di bawah dari yurisdiksi si Yasui. Lalu karena mereka kekurangan duit alias miskin, para pelayan Oden ini ingin mencuri uang yang berada dari tempatnya si Yasu. Yang mungkin hal selanjutnya kita tahu seperti yang pernah terjadi di flashback dari si Yasu ini. Persis dengan flashback yang berada dari si Yasu ini, namun perbedaannya hanyalah berada di Komatsu dan juga si Denjiro tidak merupakan sebuah siluet lagi. Lalu untuk yang lain-lainnya terlihat sama persis. Di sini juga si Yasui dia akhirnya memberikan uang tambahan kepada mereka. Nah, apakah kalian ada yang perhatikan hal seperti ini sama seperti dari waktu flashback Yasui? Seorang Yasui ini bisa mengalahkan para pelayan Oden yang kita tahu bahwa mereka semua ini orang-orang yang sangat hebat. Dimulai dari Kinemon yang bahkan si Hyogoro ini tidak mempercayai anak buahnya untuk dapat mengalahkan satu lawan satu kepada si Kinemon ini. Lalu juga yang lain-lainnya seperti Reizo yang dulunya anak buah Onibobansu, bahkan si Asura Doji yang katanya orang terkuat di Kuri ini semuanya bisa ditangkap oleh si Yasui ini. Berarti si Shimosuke Yasui yang mungkin adalah turunan langsung dari Ryuma, dia memiliki kekuatan atau ahli pedang yang sangat hebat. Karena dari flashback di Yasui ini kita pernah berkata bahwa si Yasui ini mengejek cara bermain pedangnya si Oden yang katanya masih cukup atau masih belum hebat. Dan kita tahu ketika di umur segitu pun si Oden sudah sangat hebat dalam menggunakan pedang, namun dia masih diejek oleh si Yasui. Yang berarti si Yasui ini sebenarnya sangatlah hebat sekali. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dia satu-satunya daimyo yang lolos ketika diserang oleh para anak buah Orochi ketika Oden dan juga para Kozuki yang lainnya telah mati. Dan lalu di halaman selanjutnya akhirnya kita melihat inilah hasil dari judul di chapter kali ini, yaitu Becoming Samurai. Kita melihat para 9, tepatnya 10 pelayan Oden ini menjadi samurai. Senakiku dan juga Izo terlihat semuanya membawa pedang, dan Kawamatsu pun akhirnya kita melihatnya membawa pedang juga. Persis seperti dari flashback si Yasui, dia berkata bahwa belajar agar pintar, dan di sini kita terlihat si Denjiro dia mengajari orang-orang si pelayan ini yang seperti sudah dikatakan sebelumnya, si Denjiro ini kemungkinan seorang yang paling pintar di antara si retainer ini. Kita pernah melihatnya dari flashback pertama dari si Denjiro ketika membohongi penjual yang ingin dia beli sebuah mangkok. Nah, mungkin karena sudah diajari hal-hal seperti itu oleh si Yasui, dan ketika kembali lagi ke Oden, si Oden ini merasa aneh dengan sikap mereka ini yang berubah.
Dan kata-kata yang cukup epik oleh si Yasuo ini pun kembali diucapkan bahwa kalian ini bukanlah akan menjadi samurai yang melindungi Oden saja, namun kalian ini akan menjadi seorang samurai yang melindungi seluruh negeri Wano. Yang terlihat mereka sedang berlatih pedang. Kinemon melawan Asura yang kita tahu mungkin kekuatannya sangatlah jauh di atas, yaitu Asura. Lalu si Inu melawan Neko. Di sini juga kita melihat Denjiro yang sudah cukup dewasa, yang semakin mirip dengan guru dari Zoro, yaitu Koshiro. Lalu 3 tahun kemudian, tepatnya 30 tahun yang lalu, mereka ini semuanya akan menuju ke ibu kota, yaitu si Oden akan mengunjungi bapaknya lagi. Nah, ternyata si Mountain Goat atau babi hutan yang gede ini masihlah hidup setelah dipotong menjadi 2 oleh si Oden. Kita bisa melihat badannya terjahit dari belakang sampai ke mulutnya. Aneh sekali ya, sudah dibolongin seperti itu masih aja hidup. Ternyata yang dibawa oleh mereka adalah anaknya yang sudah besar dan bukan si Mountain Goat-nya ini. Dalam waktu 3 tahun kita melihat bahwa si Kinemon yang awalnya rambutnya mungkin warna putih sudah menjadi Kinemon yang seperti sekarang. Lalu juga Izo yang menurut Ane makin keren, Kiku yang makin seperti wanita, dan Izo di sini sudah terlihat seperti pria. Dan sampai saat ini Ane masih belum bayangkan bahwa Kawamatsu, Denjiro, dan juga si Asura ini adalah 3 para player Oden yang paling kuat. Kita belum bisa membayangkan untuk kekuatan dari si Denjiro ini karena kita juga belum tahu sampai sekarang seperti apa. Dan di flashbacknya pun kita belum lihat dia bertarung atau yang lain-lainnya. Akhirnya si Oden ini bertemu dengan bapaknya. Dan yang lucunya bahwa Oden berterima kasih kepada seseorang adalah sesuatu yang aneh. Bahkan bapaknya pun merasa aneh dan sampai-sampai dia terlihat seperti kaget ketika si Oden ini mengucapkan terima kasih kepada bapaknya. Lalu di sini narator dia berkata bahwa hal ini adalah terakhir kalinya si Oden bertemu dengan bapaknya. Mungkin kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Mungkin saja setelah hal ini si Oden yang mungkin pergi berlayar dan kembali setelah bapaknya sudah meninggal, yaitu si Sukiyaki. Lalu juga di narator ini ketika dia berkata bahwa hal ini adalah hal terakhir mereka berdua berbicara, kita melihat si Orochi yang goblok ini sedang menguping pembicaraan mereka. Nah, mungkin juga di sini adalah awal mula ketika si Orochi akhirnya dia membunuh si Kozuki Sukiyaki, yaitu bapaknya, dan membuat sebuah plot atau rencana yang akan menjadikan dirinya seorang shogun. Nah, kenapa dari Hakuma ini dia bisa dipindahkan ke ibu kota si Orochi goblok ini? Nah, di tahun yang sama juga kita melihat akhirnya Moby Dick atau perahu dari si Whitebeard ini terdampar di Kuri. Seperti biasa, terdamparnya Wano ini pasti keluarnya di Pulau Kuri. Di sini kita sudah melihat beberapa kapten divisi dari si anggota bajak laut Whitebeard. Kita melihat Marco, lalu juga Jozu, yang lain-lainnya pun ini adalah seorang komandan divisi juga. Di sini kita bahkan mau melihat si Teach. Apakah dia memang belum join pada saat ini? Mungkin si Oden ini mendengar cerita bahwa terdapat bajak laut yang muncul di pelabuhan Kuri. Dan Oden langsung berlari dengan cepat dari tempat si daimyo-nya menuju ke pantai. Yang para anak buahnya pun pada kaget dan akhirnya dia datang. Nah, di sini mungkin sudah terlihat bahwa si Edward Newgate atau si Whitebeard ini sudah mempunyai Kenbunsoku yang luar biasa. Karena dia bisa merasakan bahwa seseorang datang, dan dari jarak yang jauh pun dia sudah mengetahui bahwa orang ini sangat hebat, yaitu tepatnya si Kozuki Oden. Dan akhirnya clash, mungkin bisa dibilang sedikit clash dari si Whitebeard dan juga si Oden ini pun terjadi. Yang menurut Ane sangat-sangat gila di antara kedua orang ini untuk saling beradu pedang satu sama lain. Oden dengan menggunakan kedua pedangnya, Amino Habakiri dan juga Enma, serta si Whitebeard dengan Naginatanya. Dan ternyata si Oden mempunyai rencana lain ketika melihat bajak laut yang mempunyai kapal sebesar itu. Si Oden ini ternyata memiliki rencana, yaitu dia hanya ingin mengikuti si Whitebeard ini atau bajak laut ini untuk ke luar pulau. Hanya seperti inikah mungkin kenapa si Oden menjadi anak buah dari Whitebeard, karena dia ingin berlayar ke luar pulau. Di sini bahkan muka dari si Whitebeard yang masih muda pun terkejut ketika mendengar hal seperti itu. Jika Anda lihat dari satu halaman terakhir ini, Whitebeard dan si Oden ini hampir seperti seseorang yang memiliki kekuatan yang setara.
Walaupun kita masih belum tahu siapakah yang sebenarnya lebih kuat, bisa jadi mereka benar-benar setara, atau mungkin si Whitebeard ini mungkin sedikit lebih kuat daripada si Oden. Nah, mungkin dari hal inilah yang akhirnya para pelayan yang lain akan mengikuti Oden, entah semuanya atau mungkin hanya beberapa. Lalu si Izo akhirnya menetap sebagai kapten divisi di kelompok si Whitebeard ini. Mungkin sekian untuk review chapter kali ini. Menurut Anda ini chapter yang cukup gila juga. Mungkin prediksi untuk chapter depan bahwa kita akhirnya akan mengetahui sejarah yang sebenarnya dari si Oden serta ketika dia berlayar. Yang mungkin akan lebih penting lagi dibanding ketika menjelaskan para anak buah dari si Oden ini. Jadi kita akan melihat si Oden berlayar dan mungkin jadinya juga dia akan menjadi seorang kapten divisi. Yang kita tahu kapten divisi bajak laut Whitebeard. Karena mungkin di sini si Whitebeard juga melihat kekuatan dari si Oden. Serta mungkin dalam keberjalanannya ini si Oden akhirnya akan bertemu dengan Roger, yang mungkin juga akan clash dengan si Whitebeard. Mungkin kita akan sedikit melihat kekuatan asli dari si Roger ini. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin ketika tahu nama dari si Roger, yaitu Goldie Roger, terdapat Will of D, si Oden sedikit tertarik dan akhirnya dia berpindah untuk jadi anak buah dari si Roger. Gitu hanyalah prediksi kasar dari Ane juga masih belum tahu. Namun flashback dari Oden ini memang harus ditunggu karena sangatlah penting. Seperti yang sudah dikatakan oleh editor dari Oda ini, yaitu Naito, bahwa Wano Kuni ini akan terkait erat dengan final chapter One Piece dan mungkin akan menjelaskan apa itu One Piece ini sendiri. Oke, chapter ini cukup menarik menurut Ane. Overall Ane akan memberi nilai 9,5 dari skala 10 karena terdapat sedikit cerita dari para anak buahnya yang lain seperti Kawamatsu dan yang lainnya, serta ditutup dengan hal yang epic seperti ini. Nah, oke, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini. And I'll see you guys next time.